Hamim Hamim atau Kuyang Tuan di Pulau. Jadi kalau bahasa di sini Tuan di Pulau. Tuan di Pulau. Nah, kita berkisah dulu mengenai nama. Ada yang menyebut Dul Hamim. Artinya itu bapak pencinta kemanusiaan. Kasih sayang dengan manusia dia ini. Kelebihan karomahnya. Dul Hamim bisa jadi. Ada yang Muhammad Hamim. Muhammim artinya orang. Mim itu menunjukkan orangnya. Jadi orang yang mencintai sesama manusia. Nah, itulah karomahnya. Adapun silsilah keturunannya itu langsung dari keturunan Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husin. Nah, dari sana turun ke Muhammadiyah, terus sampai ke Sunan Gunung Jati. Nah, dia putra Sunan Gunung Jati. Nah, putra Sunan Gunung Jati. Jadi dari Cirebon dia menyebarkan agama ke Lampung sebelum Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa itu terpisah. Dulu masih naik kuda. Kan terpisahnya Pulau Jawa dengan Sumatera itu tahun 1883. Sebelum terpisahnya Pulau Sumatera itu, nama Pulau Sumatera dengan Jawa ini belum ada Sumatera atau Jawa, disebut Pulau Sampan. Saya lihat di arkeologinya itu di batu piring peninggalan dari sesepuh di Campang 3, Haji Anang Jalangi. Nah, barulah saya tahu bahwa sebelum terpisah Jawa dengan Sumatera itu disebut Pulau Sampan. Nah, kita stop sampai di situ dulu. Tentang penyebaran agama kita lanjutkan. Dia terus nyebrang ke Lampung. Nah, di sana disebut juga itu ini Puyang Bambu Seribu. Nah, di Lampung. Terus dia ke daerah ini tapi saya Ganau, saya ke Banjarganau, Morat lah. Layon Orang kisah. Layon. Liwa. Skala berapa? Tuan Dilanggar. Dari Sinan. Di sekitar ada Iya, di Sendang sekitar Agung. Sendang Agung. Ganau. Dari Kinali. Nah, Kinali di Kinali, tepatnya di Kinali. Nah, dia kan beristri di Kinali. Tuan di Pulau ini istrinya yang pertama, keturunannya adalah Pangeran Pak Delanggar Kinali. Nah, kemudian sampailah ke sini menyusur Sungai Komering. Sungai Komering ini belum terjadi macam ini, masih di sebelah timur sana. Nah, waktu dia datang ke sini baru digoresnya mukjizatnya itu. Atau kalau orang biasa macam beliau, wali, tingkat wali itu karomah disebut. Pindahlah sungai dari sebelah timur itu ke sini, diluruskan. Nah, jadi dia menetap di sini. Nah, jadi kabar legendanya itu sampai ke sini terakhir dia beristri. Itulah istrinya itu namanya Robiah Bulan. Karena sangat cantiknya ini dinamai Robiah Bulan. Istri yang ke-9. Nah, jadi yang ke-9 kali. Jadi Yang hebat tuh keturunannya istrinya itu banyak, Pak. Tapi yang paling banyak keturunannya yang dari sini. Nah, itu saudara-saudaranya itu Sak Aman, itu Syekh Yaman dari Yaman di sana di pangkal jembatan di Kuripan itu Syekh Aman. Udah itu Panji Waras. Nah, ada kisahnya itu. Dia sudah mati waktu dia mau nikah itu. Ini kakaknya itu sudah meninggal, dihidupkan kembali. Ada ceritanya. Nah, maka dikatakan namanya itu sudah waras. Karena dilekatkan tanah, diciumkan di hidungnya, dia bersin, hidup. Jadi digali dari kuburnya itu, baru dia nikah. Nah, sampai sekarang yang paling banyak keturunannya di daerah kita di sini.
Nah, kira-kira apa lagi yang ininya? Ya, bilang bapak tadi yang Pak, yang apa? Yang mujizatnya. Oh, Ya, ya, tongkat aromanya. itulah makanya di Palembang Raden Patah itu dinamakan cis. Cis itu terbuat dari gangsa yang di bawahnya itu ada bulatan. Nah, itulah cis, semacam linggis. Cis kalau kita disudahkan itu. Oh, Nah, itu iya, namanya iya. cis itu. Yang Iya, itu ada kerincingan. Nah, cis yang masih ada itu saya temukan di daerah Hadu Manis. Kepunyaan Poyang Salah. Tanjung Abdurrahman ya, Darussalam. Darussalam. Saya sudah pegang. Itu bisa bergerak sendiri-sendiri itu. Tanpa dipegang itu. Nah, saya sudah megangnya itu. Ditunjukkan dengan aku. Nah, itu tongkat cisnya baik, tapi yang cisnya itu sudah tidak ada lagi. Jadi mukjizatnya itu karomahnya itu menggores ini menjadi sungai. Jadi pindahlah sungai dari yang timur. Swarna Diwipa, Suradipa. Iya. Nah, itulah asal Swarna Diwipa Swarnadipa, itu. ya. Kerajaannya itu namanya Swarna Bumi, kerajaan Iya, satu betul. bumi. Warna bum sampai di Swarna sana. Bumi. Jadi tektonik pada waktu itu yang pertama itu tanggal 11 bulan 11 320 sebelum Masehi. Itu tektonik pertama. Jadi sungai ini dari meluai pindah ke Sungai Danau, tektonik lagi, pindah lagi ke Tahun berapa tadi? Suradipa. 13 320 sebelum Masehi atau 231 Saka Cina. Tanggal yang paling tertua itu. sebelum Masehi, Pak ya. Iya, 320 sebelum Masehi. Tanggal 11 bulan 11. Hah? Bulan 11. Ya, tanggal 11 bulan 11. Oh. 320 sebelum Masehi. Itu di dalam petulisan Kota Kapurbangka. Oh. Prasasti Batunya Kapurbangka. itu sudah ada di Museum Gajah. Museum Gajah di depan Hotel Bundaran Indonesia. Iya. Nah, aku ketemu dari sana. Batu apa tadi? Jadi cari ke Bangka, tidak ada lagi. Batu kapur. Ketemu aku di Museum Gajah. Museum Nah, itu yang kuterjemahkan dalam buku aku tuh. Oh, jadi prasasti masuk dalam prasasti Oh, Kota jadi Kapur bapaknya ya? ada bukunya ya? Yang Kapur. bukan Di Bangka? bukan beda. Yang Beda. ini asal kerajaan. Oh, asal kerajaan. Asal kerajaan di Meluai itu namanya Kerajaan Anggang Lui. Nah, jadi dijadikan objek wisata. Ada tulisannya Kerajaan Anggang Lui. Itu 1000 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Kerajaan itu. Nah, tektonik tanggal 11 bulan 11 320 sebelum Masehi tektonik. Kan dulu orang tidak percaya di sana itu. Ada istananya, gambar istananya. Nah, sekarang baru tahu. Setelah perkebunan itu dibuka, ahli geologi ini ahli tanah itu, nah, katanya dari tektonik di sini. Nah, tahu kalau orang ahli pertanahan. Nah, jadi namanya Kerajaan Anggang Lui. Setelah tektonik itu berubah menjadi Kerajaan Swarna Bumi. Rajanya Swarna Bumi. Nah, tektonik lagi terjadi ini lagi, hancur lagi, pindahlah di Palembang, di Kutogawang. Jadi Kerajaan Sriwijaya itu sebelum Kerajaan Sriwijaya itu, jadi Kutogawang itu Kerajaan Swarna Bumi yang kandang Unglin itu. Itu tektonik 10 meter. Pas terjadi zaman Nabi Musa. Nah, zaman Nabi Musa itu tektonik, tenggelam ini serpihan Kutogawang itu 10 meter di ini Pusri itu. Aku sudah teliti. Bumi ya. Ya. Jadi ada tapak Buddha itu perlu dikenali oleh orang wisata. Di perumahan yang baru itu di pinggir kali itu ada sumur. Itu rumah pegawai Pusri. bukan pegawai yang dolok itu, perempuan. Iya. Yang uangnya si pahit lidah dia tuh, kapan ditunjukkannya meledak. Nah, aku nasihati jangan dipakai, aku bilang itu. Iya, itu bakal menyengsarakan. Nah, jadi di depan rumahnya itu ada tapak Buddha. Satunya lagi tapak Buddha itu di Kutogawang, pas di puncak bukit itu
ada lubang itu di tengah-tengahnya ada poyang. Nah ditemukanlah itu batu segi 4 beratnya 4 ton. Segi 4 kira-kira ini 40 cm atau 30, 1 meter 20 kira-kira lebarnya. Nah, jadi waktu aku di sana riset di Dongkel itu kayu 812 itu yang macam ini patah. Nah itu tapaknya. Nah itu di Kutogawang. Jadi ada patung sebelah timur dan patung sebelah barat. Patung sebelah timur itu sudah ada di sana aku lihat. Zaman Ibu Tutut dulu barangkali diangkut. Dulu di depan ini di tahun 77 di depan apa itu rumah sakit Benteng itu ada kantor CPM. CPM dulu masih komandannya. Jadi aku nengok di bawahnya itu patung itu patah. Kira-kira 5 meter, patah pas di pusatnya di sini ya. Patah 2. Nah, sampai di sana kulihat sudah dijapit di baut. Nah, jadi aku tuh terpesona, ada orang barat 1, orang Cina 1 menatap yang patung itu, katanya alangkah sombongnya Buddha ini. Aku lihat gimana lah dikatakan sombong dia. Nah setelah aku lihat rupanya dia itu mijakkan batu gunung yang batu lumpang itu, anak laki-laki kecil. Aku bilang ini bukannya dia sombong, ini zaman Firaun Ramses II membunuh setiap anak laki-laki yang lain. Nah itu nyambung kita kalau dengan Quran itu kan. Nah, beda dengan orang barat. Nah, jadi artinya Kutogawang itu sebelum Sriwijaya istana itu masih di zaman Nabi Musa terjadi tektonik, patahlah terjungkal, patah 2. Nah itu yang sayangnya orang kita di Palembang itu tidak mau riset, cuman dari buku ke buku ngadopsi ini ajaran dari barat, orang luar. Padahal kalau kita mau ini ketemu seluruh sejarah itu terungkap. Nah, istana yang kedua itulah Kuto Batu. Kuto Batu itu terbakar, iya. Kita stop dulu sampai di sini, nanti kita Nanti lanjut. Pak Yoja sejarah. Iyo. Dah sinana. Minta. Iya, dah. Dah. Kota Batu Sigala. Kota Batu Pak Iyo, Yoja iyo. diketahui saya sejarah Sriwijaya bahwa Pak istana. Heeh. Profesor lagi mak pandai. Iya. Nah, jadi yang kedua itu Kota Batu. Baru tahun 517 Sriwijaya itu dilantik. Sebab Tianjek anak cucu Sriwijaya unyin seluruh keraton di Jawa sudah, malah seluruh satu bumi pangeran-pangeran jak kita aja sampai Romawi. Sampai Romawi, sampai di Perancis, sampai pegunungan Pirenia, sampai di Aquatia. Edo Hertong dengan Hertong dong. Kapolri saya hibat na jama kita, tapi ganta kita mak peduli saya di ilmu pengetahuan sah, jadi mak hibat. Iya. Nah, kita kede di hulu, mudah rendah diri jadi karena kita lupa dengan sejarah. Nah, jadi ini Kuto Batu itu istana Sriwijaya, dia dilantik tahun 517 Masehi. Nah, ada silsilah keturunannya. Nah, yang ketiga Sriwijaya itu baru di Sekana. Nah, yang keempat di zaman Ki Gede Insuro, patihnya Patih Kendil, baru di ini istana yang keempat di rumah bayi ini apa namanya itu benteng Iya. sampai ke Cinde. Iya. Nah itu dulu benteng, tapi benteng. dijual uang yang di pasar ini tukang jual rokok itu untuk apa itu nimbun bangunan-bangunan, habislah benteng itu sampai menaranya itu. Nah jadi kira-kira yang saya ingin itu supaya para ahli itu meneliti bahwa bukan tidak ada istana Sriwijaya itu. Istana di Tapi sini kalau- ada di dalam lebak itu ada istana, gambar istananya. Di Maluai ya. Di Meluai. Maluan. Jadi dari bahan kayu. Jadi Maluai itu ada apa itu Memang kayu rata-rata. pendoponya PKB, ada Maluan. itu, pendoponya Oh. ada itu. Di Makanya PR sini zaman ada Pak itu. Bupati Deru itu dulu dijadikan tanah ini apa itu larangan itu namanya Tanah karena ada situs itu. hutan lindung.
Iya, dilindungi. Oh, Ada taman. suratnya di Pak Kades Wahab itu berapa hektar itu dilindungi. yang di sini Bu. Itu yang ada Iya, istananya tidak boleh tuh. digarap. Iya, yang bekas Iya. istana Iya. itu. Malua ya? Ada Apa? surat keputusannya. Nah, di dalam banyu jadi 10 meter. Oh, di dalam 10 air. meter, karena tektonik tadi Nah, Bu. jadi kira-kira sini ada informasi mungkin pada waktu ini saya dapat menyampaikan dan para pemikir-pemikir mudah-mudahan bisa berjalan sesudah saya. Amin. Terima kasih. Nah, sekian dulu, kita akan melanjutkan perjalanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subscriber dimanapun berada, adalah malam 20 Ramadan, tepat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua keluarga, terutama kaum muslimin, selalu mendapat keberkahan, perlindungan, pertolongan, dan mudah-mudahan malam nanti bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Tapi sebelum kami lanjutkan, pastikan panjenengan sedaya subscribe dulu ya, agar lebih cepat untuk melihat video-video kami. Pemirsa, ini mungkin nggak bisa tidur ya sama nggak boleh tidur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa gitu? Masalahnya kami dan anak kami tadi bilang, Pak, nggak bisa tidur aku, mau tidur kayak ada yang jawil-jawil, mau tidur lagi ada yang jawil-jawil. Jadi kami putuskan, karena kami tadi lagi melukis ya, melukis di belakang, karena melukisnya kami harus di belakang dan tempat yang tertutup, nggak ada aktivitas apapun, itu memang khusus melukis khusus. Nah, yaitu yang dilukis adalah bagi kami termasuk para masyayikh ya. Yang jelas beliau adalah moyang puyang daerah Komering ya, karena kami sambil ngerokok ya biar gak ngantuk, masalahnya sambil menunggu malam tiba, tepatnya jam 12 ke atas. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus kami dan keluarga, bisa melaksanakan itikaf atau melaksanakan sholat Lailatul Qadar. Dan yang lebih penting, mudah-mudahan untuk cerita-cerita melukis ya dia, nggak tahu ini ya, nggak tahu. Tiap kami berinteraksi atau apa namanya itu, konsentrasi, minta isyarah sama Allah ya. Jadi seakan-akan setiap melukis kok ada harimau ya, yang sepas liwar. Ada apa ini? Tapi karena kami selalu husnudzon kepada semua puyang-puyang di Komering, karena sekarang ini kami lagi ada di Komering ya, wilayah Komering.
tepatnya di kota Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kami didatangi waktu itu salah satu cucunya, keturunannya. Memang alhamdulillah kami sudah kenal sama keturunannya yang sekarang ini mempunyai gelar beliau, yaitu gelar beliau adalah Kiai Guru Tuan Rizal ya, Tuan Rizal Muda, Kota Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kena budaya. Ini seakan-akan ada lagi ya yang mau melihat pembicaraan kami. Jadi karena selalu husnudon, mudah-mudahan selalu mendapat berkahnya beliau-beliau dan mendapat syafaat Rasulullah, karena yang namanya ini ya, ini dari bahasa Arab. Biasanya kalau sayyid ini ada hubungannya dengan ada keturunan, mudah-mudahan demikian, nggak salah, ada keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi karena saya dengar seperti itu, kami juga mewasilah ya. Asalnya gini, kalau menurut kami, mohon maaf kalau salah ya, tetap dalam mohon bimbingan dan sarannya, dikoreksi kalau salah. Kalau menurut kami yang namanya cucu keturunan Rasulullah, mudah-mudahan semua pendengar, subscriber selalu mendapat syafaatnya, karena ini kisah juga nih. Ada salah satu ya, termasuk entah benar tangga, salah satu anak entah saya di mana, pernah melihat kayak mimpi atau gimana, walau kebenarannya mudah-mudahan gak salah, ada suatu cahaya. Ini kisah. Cahaya itu seakan-akan berbicara, hati-hati, zaman akhir gak ada orang selamat di dunia ini. Semua gak ada orang selamat, terkecuali mendapat syafaatku. Jadi karena ini termasuk kami harus husnudon, mudah-mudahan memang begitu adanya. Jadi gak bisa ngomong aku karena ini menyangkut baginda Rasulullah. Minta doanya aja ya, mudah-mudahan selalu mendapat rahmat. Jadi intinya yang namanya sayyid, insya Allah ada darah Rasulullah. Kalau ngomong darah, insya Allah juga kami meyakini juga semua darah Rasulullah, keturunan Rasulullah, entah itu 100, 200, 1000, 2000 miliaran di dunia ini, baik itu yang betul-betul sejalan dengan Rasulullah, baik itu yang belum sejalan, menurut pribadi kami harus kami takdimi dan harus kami sanjung, kami cintai. Karena kami meyakini nur Rasulullah itu tetap mengalir ke semua anak cucunya tanpa terkecuali, baik itu nakal, dapet, jadi kiai, para habaib, semua. Sirul Fatihah, mudah-mudahan mendapat rahmat semua. Sirul Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau orang pintar seperti para masyayikh itu, kalau menurut kami, mohon ya koreksi nanti bisa
komen ya kalau memang pembicaraan saya nggak benar, tetap kami butuh, karena kami menyadari orang sangat butuh, nggak bisa apa-apa, sangat terbatas keimanan saya separuh-separuh, jadi nggak mungkin benar. Jadi mohon maaf, kami selalu minta koreksi di matang semua para sahabat-sahabat, wabil khusus yang kami percaya di dunia ini, yang sangat memahami, bahkan kayaknya 99 yang sejalan dengan perilaku dan perjalanan Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan nggak salah, memang Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Seperti dalam hadisnya sudah ada, soalnya kami pernah baca di akhir zaman ada 70 golongan, 73 golongan umat Islam, dan semuanya nggak bakal gitu. Siapa yang satu itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Jamaah itu, Ahlus Sunnah itu yang sesuai dengan perjalananku dan perjalanan para sahabat. Tuh, terus kok bisa gak disebutkan yang namanya tabiin wa tabiin, para wali, para aulia? Masalahnya waktu itu mungkin adanya sahabat, belum ada para wali ya. Mungkin begitu ya. Jadi intinya mari kita selalu menjunjung tinggi, bahkan dimanapun tempat ada habaib, mari kita tetap takdim. Nah, sekarang insya Allah lebih bagus lagi. Diteruskan ya para habaib. Yang jelas kita wajib takdim, wajib Jawa khususnya, di Sumatera, dimanapun tempatnya, di Nusantara ini ya. Tapi kok bisa nggak semua dipanggil habaib? Karena waktu habaib pertama, keturunan Rasulullah pertama yang masuk ke Nusantara, itu saking kepingin membaur dengan masyarakat Nusantara ya, yang mungkin waktu itu agamanya ada yang kejawen, agama apa itu namanya, macam-macam agamanya dulu, nggak tahu kejawen yang Tuhannya itu tiga apa itu. Itu kan namanya berjuang ya. Gimana caranya berjuang? Jadi kita harus membaur, tapi membaurnya itu harus mengikuti apa sih perkataan dan apa sih yang disepuhkan di tanah Jawa itu, yang waktu itu masa lalu ya, sebelum pertama para habaib datang ke Indonesia, karena kami meyakini di Nusantara ini yang mengislamkan pertama adalah para habaib. Jadi waktu datang beliau dilihat apa panggilan sesepuh di tanah Jawa, kebanyakan namanya kiai. Jadi untuk menghormati, bahkan menghargai, untuk apa namanya, memasukkan, membaur ya. Jadi waktu itu para habaib itu panggilannya bukan habaib lagi. Dia bukan dia nggak bilang gitu, masyarakat nggak bilang, enggak. Memang mungkin girohnya ya, dalam hatinya itu sudah, kami harus bisa membawa, kami harus bisa mengikuti apa sih sebenarnya karakter orang Nusantara ini. Nanti dikit kita bisa memasukkan syariat Rasulullah, aturan Allah dalam Nusantara, di Nusantara ini. Tapi dengan satu syarat, kita harus membaur dulu. Jadi nama habaib itu dialihkan, bukan dialihkan ya, dibuatlah nama habaib itu seperti Rasulullah itu bukan habaib, bukan habib ya. Nama kiai, sunan, sayyid. Nah, sayyid sudah dari itu, kayak Raden, nah, kayak Doro, kayak apalagi itu Ajengan. Nah,
itu sebenarnya Habib-Habib yang asli datang di Indonesia di Nusantara pertama. Jadi sampai sekarang kebanyakan anak cucunya panggilannya ya Kang, Mas, Cak. Kalau Jawa Timur seperti daerah saya Cak ya. Nah, yang lebih gitu Raden. Nah, itu untuk membaur di Nusantara harus begitu. Ya, jadi tradisi Arab itu nggak dibawa ke Jawa, tapi syariatnya dibawa, agamanya dibawa, tapi tradisinya di Arab ya ditinggal di Arab gitu loh. Kalau tradisinya di Arab dibawa ke Indonesia, orang Arab itu ambil ngomong ya, ini bukan menjelek-jelekan. Entah itu Islam, Yahudi, BK, macam-macam. Memang nggak ada yang pakaian pakai celana pendek, kaos kutang nggak ada. Semua pakai jubah. Entah itu Kristen, entah itu apa ya agama apa saja lah. Semua pakai serban. Itu memang tradisi. Yang perempuan pakai cadar. Karena di sana memang debu. Gitu. Kalau di Indonesia, karena debu gak ada, memang tradisinya sejak dulu Nusantara memang pakai sarung, pakai peci, pakai belangkon seperti ini. Jadi secara otomatis agamanya tetap dilestarikan, memang harus diamalkan, syariatnya diamalkan. Tapi tradisinya, apa itu pakaiannya, nggak apa-apa, yang penting tutup aurat ya, aurat orang laki-laki itu sampai di atas opo ngarani bahasa Jawa udel opo pusar ya, di bawah lutut kaki, di bawah dengkul, di bawah dengkul itu ya. Itu memang gitu. Kalau wanita lain lagi, tapi nggak pakai cadar gitu. Itu tradisi kan gitu. Nah, garis besarnya gini aja ya. Yang penting kita belajar dan terus baik pas cerita elek. Jadi ulangi lagi biar jelas. Ini yang sekarang khalifah ya, bukan khalifah ya, khilafah ya. Khilafah itu khilaf salah. Khalifah itu seorang pemimpin ya, di Komering sini ya. Tuan Junjungan, putranya keturunannya Tuan Junjungan. Empuyang Komering. Jadi namanya saya Syekh Tuan Rijal, Tuan Muda Rijal ini, beliau orangnya. Aku juga kenal, pernah sowan ke sana dan dia sudah tahu aku ya. Yang nyuruh kami ngelukis ini sebenarnya keluarganya, masih keturunan. Sekarang Tuan Muda ini, Khalifah ini, anaknya Khalifah yang beliau ini, Syekh Kiai Haji Jaya Sempurna. Kalau nggak salah, tolong kalau memang ada kesalahan karena sebatas cerita daripada salah satu keturunannya, beliau Syekh Kiai Haji Jaya Sempurna, anak daripada Syekh Kiai Tuan Kuasa, ya, Tuan Kuasa, XS Tuan Kuasa. Tuan Kuasa ini karena kami adalah nggak punya fotonya tak lukis sampai atas ya, jadi tak tanyakan sama keturunannya, beliau sudah hampir mayoritas kenal sama aku yang anu, tapi yang keluar. Jadi beliau ngomong nggak ada ini Gus, nggak ada ini. Kami sudah cari-cari, tapi dalam batin kami sebenarnya ada, tapi karena kami ini orang bodoh, bahkan mungkin dalam batin kami itu kadang-kadang khawatirnya dipalsukan daripada dimensi lain, jadi kami gak bisa mengatakan, dan mungkin tapi kami husnudon kayaknya seperti itu, yang pakai udeng-udeng atau jubah gitu kan Pak. Itu bapaknya Syekh Kiai Tuan Kuasa ya. Tuan Kuasa itu bapaknya yaitu Syed Haji
Sultan Syekh Alam, ya. Bapaknya Syekh Alam dulu yaitu Haji Abdul Akwani, ya, Allah, ya. Jadi keturunan ke-9 dari Syed Hamim Abdul Ghani, ya, Haji Abdul Ghani Pasai, ya, Allah. Ke-8 yaitu bapaknya Tuan Ki apa kiai atau gimana, Alam Kecil, ya. Tuan Ki Alam Kecil, anaknya Tuan Tandawali, Allah, ya, Tandawali. Tandawali anaknya Tuan Yang Sakti, ya. Tuan Yang Sakti anaknya Tuan Muhammad, ya. Tuan Muhammad anaknya Tuan Tabikur, ya. Tuan Tabikur anaknya Puyang Tuan Rizal Makrifat Ponpes apa namanya, Ponpes Makrifat apa gimana ini? Kok sama dengan ponpes yang mau dibangun nih, ya, Makrifat Billah, Nur Makrifat Billah, Nur Rasa Makrifat Billah. Nur itu cahaya, rasa yang menyinari daripada cahaya, Makrifat Billah itu Makrifat Billah Allah. Terus yang namanya yang sekarang fenomenal, monggo kalau memang mau singgah, insya Allah makomnya di daerah Komering sana, ya, tepatnya di desa apa itu? Tanjung Kuku. Desa daerah Rasuan, desa Tanjung Kukuh, ya. Desa Tanjung Kukuh tepatnya makomnya. Mudah-mudahan kita sampai ke sana, mungkin semua keturunannya atau itu jamaah atau rakyat di sini mudah-mudahan bisa sowan ke sana, ya. Yang ke-1, yang keturunannya itu keturunan tadi. Terus yang namanya Syed Hamim itu junjungan Syed Hamim Uksah Sultan Negeri Pasai, Negeri Sakti, ya. Ngomong-ngomong Negeri Sakti, seakan-akan harimau yang mengintai bahkan menunggu, seakan-akan dia bilang ada sakti-saktinya itu. Ini mungkin yang lebih tahu Puyang sini atau warga sini, ya. Dari kami cuma bisa berharap aja, ya, mudah-mudahan dan berdoa, mudah-mudahan semua rakyat sini terutama keturunannya, mari kita amaliyahkan amalan-amalan beliau-beliau, biar mungkin kalau amalan beliau, ya, enggak, insya Allah gak nyimpang lah dari ajaran agama, gak dari ajaran Rasulullah, ya. Jadi mari kita ikuti amaliyah-amaliyahnya, karena beliau-beliau adalah seorang sekarang yang ini termasuk bagian daripada masyayikh, ya. Nah, kalau waktu itu Said, mungkin amaliyahnya mungkin dari para wali, terutama Wali Songo itu mungkin gak jauh dari amaliyah ahli sunnah wal jamaah yang sekarang itu yang mempunyai masuk mayoritas terbanyak ini, ya. NU, ya, mungkin gak jauh dari itu, ya. Mohon maaf kalau memang salah. Nah, jadi misteri seperti ini aku sangat menyadari, karena kami termasuk orang awam, begitu kuatnya, begitu besarnya, begitu luar biasanya, dan begitu berkahnya, ya, yang sekarang ini waktu malam 1 Ramadan, ya, malam tahun Lailatul Qadar, malam bulan Lailatul Qadar. Sekarang malam 20, besok nanti malam mudah-mudahan semua bangun untuk menguasai dia biar mendapat berkahnya, lalu kita karena dapat berkahnya beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, gitu. Jadi gini, bicara tentang harimau tadi, ya, sakti, ya, sakti ini ada Syed Hamim, Tuan junjungan Syed Hamim Sultan Negeri Pasai, Negeri Sakti. Nah, tiap kami ngomong sakti seakan ada bayangan yang melintas sekarang harimau, mungkin ini, ya. Jadi ini tak gambar karena untuk kenang-kenangan kami telah dipercaya untuk melukis daripada beliau-beliau, ya. Nah, dipercaya untuk melukis beliau-beliau. Jadi ini tak memang
tak taruh di rumah untuk mengenang beliau-beliau yang memang buyang-buyang sini ya. Himbauan kami semua masyarakat rendah keturunannya, mari kita contoh kebaikannya, mungkin kejelekannya bilanglah nggak ada gitu aja, mudah-mudahan kebaikannya seakan-akan isyarat kami ada ya, suara-suara tolong keturunanku, rakyatku, mari kita memperbanyak selawat, istighfar, kita mendekatkan diri kepada Allah, karena sekarang lagi guncang, ada gini, mungkin kesalahan daripada rakyat yang pecucuku kurang dekat sama Allah, kurang zikir sama Allah, karena dengan zikir kita akan tentram seperti dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya. Jadi nggak usah berlebihan, tetap kita melaksanakan apa yang bisa gitu aja. Kalau memang menurut sampean kurang pas, ya sampean harus sowan ke kiai-kiai untuk mensohhkan daripada amal kita, biar gak kejerumus seperti orang sekarang yang banyak pakai gak karu-karuan kayak seorang syekh macam-macam, tapi kadang-kadang kencingnya berdiri. Mohon maaf begitu. Jadi kita sohhkan kepada ulama, kayaknya isyarat beliau itu tolong dilantari didoakan, semoga mudah-mudahan masyarakat terutama keturunan saya memperbaiki sholat begitu ya. Jadi tolong ini pesan ya, memperbaiki sholat yang belum hakeko yang ini ajaran Rasulullah gitu. Kalau dari para ulama itu kalau enggak hakekoh katanya itu yang namanya amalia kita lagi ngambang gitu ya, yang nyampe pasti selawat gitu. Nah, jadi ceritanya misteri daripada harimau tadi memang sengaja tak lukis, dan isaronya ini entah itu malam 21, 23, 25, 27 dari 9, kalau bisa ini sudah dipasang di rumah beliau-beliau ya. Yang mana? Mungkin yang beliau ini ya, Tuan Muda Rijal ya, mungkin pasang di sana. Mudah-mudahan dengan adanya gambar-gambar kami, dia selalu mendapatkan berkah kami, bisa tentram, berdapat mujibatun warbul ghafur di daerahnya, khususnya wabil khusus daerah Komering, dan kembali lagi diperbaiki sholat ya, biar tentram ya hatinya tadi. Itulah tadi ya sekelumit kisah-kisah, mudah-mudahan nggak salah, kalau salah mudah-mudahan dimaafkan, dapat ampunan dari Allah. Dan kalau salah memang kepribadian saya, kami harus jujur, kami sangat fakir dengan keilmuan, tapi kami sangat butuh koreksi bahkan bimbingan beliau-beliau ya. Jadi kami nggak sungkan-sungkan untuk belajar mengaji ya, Untuk itu mudah-mudahan ini mungkin besok tak suruh boyong ke rumahnya, mudah-mudahan selalu dengan gambar ini selalu mendapat berkah, keselamatan, keberkahan, kemakmuran, dan selalu semua bisa memperbaiki sholat ya. Untuk itu dari kami, apabila ada kesalahan, mungkin bentuk dari ketidakmampuan kami, kefakiran kami ilmu, kami rokokan dulu ya. Untuk itu jangan terlupakan subscribe dulu ya, share, biar semua tahu, masyarakat terutama Komering. Nah, dari kami, kalau ada kebenaran mungkin petunjuk dari Allah, kalau kesalahan dari kepribadian nafsu kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini Mang Dayat lagi ada di Campang Tigo. Hadirnya Mang Dayat di sini masih dalam rangka melanjutkan tugas dari Universitas Terbuka Palembang dalam penelitian mengenai pemerintahan marga di Oku Timur. Namun penelitian marga tidak bisa terlepas dari peran para puyang. Dan salah satu puyang yang paling dikenal di sini adalah Puyang Tuan di Pulau atau Tan di Pulau. Dan sebelum kita lanjut, Mang Dayat ingetin dulu ya, tolong di subscribe dulu channel Mang Dayat dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Selalu Mang Dayat doa ke penonton Mang Dayat bahagia selalu dan jauh dari musibah. Wong Palembang ada di pangku, sare adi jonjong. Sungai Kombing ini Sungai Kombing. Ya tanya-tanya lah. Iya. Ini yang sana yang arah ke Musi. Yang sana. Iya. Kemana maksudnya? Danau. Iya. Jadi ke selatan Danau Ranau. Ke utara Palembang. Iya. Nanti kita arah ke Palembang. Ke Palembang. Iya. Jadi dulu dagang-dagang dulu. Iya. Di Cempaka itu Bong namanya. Pelabuhannya. Iya. Di sini ini di Busali ini. Pelabuhan dagang Cina. Pelabuhan kapal di Bong. Iya. Bong. Mudah-mudahan mendekati kebenaran tentang sejarah Puyang, karena sejarah ini adalah berdasarkan cerita turun-temurun. Puyang Tuan di Pulau ini adalah putra Sunan Gunung Jati. Putra dari Sunan Gunung Jati. Kemudian dia meneruskan dakwah agama Islam dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. Ya, dari Cirebon. Ini ibunya itu Kempang Kuning. Oh. Kempang Kuning dari Cirebon. Nah, kemudian beliau ini melanjutkan perjalanan dari Cirebon ke Lampung. Nah, di Lampung itu disebut Pangeran Bambu Seribu. Jadi dia mengajarkan yang bambu, macam bambu gila kalau sekarang itu. Nah, terus dia langsung menyusur sungai ke hilir. Menurut cerita beberapa kali beristi. Sampai di sini istri yang terakhirnya. Apa yang sebelah itu malahnya istrinya? Iya. Oh. Namanya Rubiah Bulan. Rubiah Bulan. Berarti ini suami istri. Iya, Rubiah Bulan. Sampai dia ke Palembang membantu Kyai Gede Ingsuro menyebarkan agama dakwah di sana di Palembang. Iya, dia memakai perahu. Dia berangkat ngajar itu menurut aliran sungai. Jadi kapan sungai pasang, dia ke Suro. Ngajar di sana. Kemudian dia balik nunggu surut. Jadi harus pasang surut. Jadi ceritanya ada tanda dia ini di perahunya itu ada ayam putih, berugo putih. Macam bicara di sini sungainya termasuk kering sudah. Kalau dulu besar. Jadi perahu itu tidak bisa merapat sampai ke ujung. Akhirnya kita turun di tengah. Nah, ini Pak Yani. Salah satu narasumber yang ahli di sejarah Oku Timur ini. Nah, ini menuju ke Puyang. Ya kan beliau ini jadi katakanlah penyebar agama Islam ya, mana-mana dari Lampung
bahkan ada di Dendang Belitung itu ada makam Tuan di Pulau. Tapi setelah diselidiki rupanya tempat sejadahnya Dendang Belitung kan. Petilasan dia sampai ngajar-ngajar sana. Iya, petilasannya. Nah, jadi kalau menurut cerita, setiap ada tanjungan itu kan ada tanah menyorok, ada dusun, itu pasti ada muridnya. Bahkan katanya setengah kisahnya yang Kiai Morogan itu termasuk murid beliau ini. Menurut Kisahnya. Tahu kebenarannya kita tidak tahu. Nah, jadi setiap ada pasti ada keramat-keramat yang anak murid beliau. Waktu perang Banten itu, Banten nyerang di sini. Nyerang Palembang. Iya, nyerang Palembang. Raja Banten itu meninggal. Tinggal lagi ketemu Panglima dengan Panglima. Datanglah ini poyang Tuan di Pulau ini. Katanya kamu itu dua saudara kembar. Coba buka dulu topeng kamu. Kapan dibuka, memang saudaranya ya kembar. Banten yang kedua. Apa hasilnya dari perang itu setelah dipertemukan oleh Tuan di Pulau itu? Itu seluruh alat persenjataan yang dari Jawa dikumpul, dilucuti, kemudian dimakamkan di Koto. Nah, dimakamkan di sana. Kan ada seluruh senjata-senjata. Seluruh senjata dari sini dibawa pulang ke sini. Nah, masih ada namanya Linggis Pemanah Banten, masih ada sekarang. Yang senjata dari sini dibawa ke sini. Nama belum desa dulu. Masih kampung. Kampung Serba Nyaman, dikembalikan di Serba Nyaman. Nah, yang Bu Sali sekarang ini, yang Serba Nyaman sekarang ini. Nah, dari sanalah timbullah timbullah adat itu acara adat yang pencak silat itu dari sanalah asalnya, dari kisah perang Banten. Jadi akad nikah itu sudah akad nikah kan arak-arakan silat betanggam bekuntau ya bekuntau. Ada lagi sambungannya yang waktu perang Banten. Jadi kisahnya dia waktu ke sini dari Palembang kembali lagi ke sini, dia ini kan naik perahu, numpang perahu. Nah, jadi numpang perahu dia ini nimbo baik duduk di tengah kan. Nah, jadi wong tukang satang sama tukang ini itu tukang kayuhnya itu marah kan. Katanya bapak ini lah numpang. Iyalah numpang. Cuman nyedok baju ya. Iya. Tidak berat maksudnya pekerjaan dia. Nah, waktu betanak nasi, dia cuman numpang sebiji bae nasi, ketan hitam. Nah, ada perjanjian. Nasinya jadi hitam galo, katanya jadi ketan hitam. Mbak kau. Makanlah. Punya aku. Nah, nasinya putih punya kamu. Nah, jadi waktu sudah masak dibuka jadi hitam galo. Jadi nasi dia. Nah, tambah tidak setuju yang wong nyatang sama wong yang berkayuh itu. Kata puyang ini, amun kamu keberatan, katanya pacaklah aku, katanya bersatang. Ngambillah dia ini, nyabut bae ini dari buluh cawang itu, bambu. Tako akar-akarnya dicabut, disatangkannya telabuh di Banten. Satu kali nyatang dorongan nih. Jadi sampai ke Banten itu tinggal pala.
Ini baik, palak perahu itu baik, yang lainnya putus memutus di perjalanan. Dengan cepat nih ada. Iya. Kisahnya. Sampailah dia di Banten. Oh, macam ini banyak kita orang tak tahu zaman dulu tentang penguburan. Zaman dulu bukan dikubur yang digali tanah ini, bukan. Nah, jadi raja-raja dengan orang yang mempunyai karomah dihormati itu dicari tempat tinggi. Bukan, boleh saja dicari tempat tinggi itu di dalam kota. Kemudian upacara keliling. Kan penghormatan kamu di dalam Islam itu bukannya duduk, penghormatan terakhir itu berdoa sambil tegak. Nah, jadi saking sayangnya orang zaman dulu diambilkan tanah, nah dionggokkan, ditinggikan, nah sehingga jadi tanah ini tinggi. Bukan ditimpa dengan tanah, bukan. Oh, ini junjungan kuat yang tadi katanya masih ini. Ini tadi siapa ini? Tuan besar. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mang Cek Bicek senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cek Bicek bermanfaat. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Pak, kemarin kan sudah jelaskan mengenai masalah lukisan yang artinya di situ bisa dikatakan dalam proses pembuatannya kasat mata. Nah, di situ kan termasuk kalau kita amati beberapa lukisan ini ada sejarah-sejarah dari Buyang Komering. Mungkin bisa diceritakan lebih jelas Pak seperti apa? Kami ini kebetulan memang kenal ya sama keluarga besar, mungkin dari itu yang pertama itu Syekh Kiai Tuan Muda ya, Tuan Rizal Muda, Tuan Guru Rizal Muda. Jadi salah satu keluarganya ke sini satu mobil 2 kali atau 3 kali ingin dilukiskan suatu penggambaran apa gimana dari buyangnya, nenek moyang. Ternyata nenek moyangnya itu tak dengar-dengar salah satu pemimpin bahkan khalifah waktu tempo dulu di daerah Komering, umumnya di Sumatera Selatan. Untuk itu
kami bingung Mas sebenarnya. Bingungnya kok moro-moro teko gitu. Teko gak bawa contoh sama sekali. Yang bawa contoh cuma yang sekarang, khalifah yang sekarang ini namanya Syekh Kiai Tuan Rizal Muda ini. Tuan Guru kalau masyarakat nyebut beliau itu Tuan Guru Muda. Jadi tapi Tuan Guru Muda siapa? Ya ini yang keturunannya Tuan di Pulau yang nama aslinya katanya Sayyid Hamim. Nah, ngomong-ngomong masalah Sayyid itu bukan sembarangan. Sayyid itu sebenarnya panggilan sama dengan yang sekarang ini disebut-sebut orang junjungan. Sayyid itu junjungan sebenarnya. Cuma bahasa Arabnya Sayyid yang harus dijunjung tinggi. Kalau di sini Puyang itu sebenarnya Tuan junjungan. Kebetulan Sayyid Hamim itu Tuan di Pulau itu menurut cerita ada keturunan dari Cirebon. Kalau aku meyakini insya Allah ada turunan dari Sunan Gunung Jati. Kalau sohnya kami kurang itu jelas karena beliau ngomong dari Cirebon. Masalahnya yang kami lihat sejarah di sini itu seperti halnya para wali, terutama Sunan Gunung Jati itu kan pernah menjadi sesepuh lah di sini dan juga pernah membawa salah satu santrinya dari Cina, panglima perang dari Cina itu yang namanya Pailibang ya. Pailibang itu disuruh menjadi pembesar apa gimana di Palembang ini sampai sekarang di orang Palembang menyebut Palembang dijadikan nama daerah Palembang sebenarnya kan Pailibang. Nah, ngomong-ngomong seperti itu ternyata salah satu keluarga bahkan keturunannya itu sekarang yang masih hidup ya, termasuk Tuan Syekh Kiai Tuan Muda itu tadi, salah satu keluarganya ke sini. Memang kami pernah 2 kali atau gimana berjumpa dengan beliau dan kami singgah di rumah besarnya. Ternyata beliau memang katanya keturunannya. Nah, terus dia ke sini ingin diorbitkan atau gimana, ingin biar masyarakat tahu, disuruh gambar, terus ada niat mau dijadikan kalender, disebarluaskan atau gimana kurang tahu. Sebenarnya para wali nggak perlu diorbitkan karena power dia terlalu luar biasa, bahkan berkahnya mungkin masyarakat bisa merasakan dengan sendirinya tahu. Mungkin karena wasilah dan lantaran seperti itu akhirnya kami disuruh gambar tanpa kasat mata. Jadi gambarnya itu dengan ditutup mata, Mas. Oh, artinya dalam melukis gambar ini satu tidak ada contoh, kedua ya, mata tertutup betul, ya? Mata tertutup. Luar biasa. Jadi kalau mata terbuka itu biasanya kabur. Itu semua bukan karena kami pinter atau hebat atau enggak, cuma itu kami pasrah dengan Allah dan kami meyakini mungkin salah satu Puyang itu adalah salah satu termasuk ada golongan para wali. Jadi kami kalau para wali termasuk para nabi itu kan kami meyakini sebenarnya bukan mati loh. Bukan mati, masih hidup, cuma jasadnya aja yang mati aja ya para wali tadi. Insya Allah kalau kita berwasilah kepada beliau dengan untuk supaya hadir untuk digambarkan, insya Allah kalau memang ikhlas karena Allah dia bisa hadir dan bisa dilukiskan. Bah, kalau untuk lukisan sendiri jumlah yang sudah termasuk berhasil di ini sesuai dengan ini sesuai dengan petunjuk dari beliau-beliau itu, keluarganya itu ada 14 sebenarnya, 14 sampai Tuan Muda Rizal Muda itu, dan juga ada salah satu keluarganya itu namanya Laksamana Piturun Raja nama gelarnya itu salah satu keturunannya juga. Tapi katanya yang asli menjadi khalifah yang nyambung dari Tuan di Pulau itu yang sekarang ini beliau. Jadi
Kiai Tuan Muda Rizal gitu, Tuan Guru kalau masyarakat menyebut beliau gitu. Terus sejauh ini Pak, dari hasil lukisan itu menurut keluarga besar dari bisa dikatakan anak cucu yang ada di lukisan ini seperti apa tanggapannya Pak? Ini gini Mas, setiap ada salah satu lukisan yang jadi, sebelum jadi mungkin 50% lah. Ini kan kami kami foto, kami kirimkan. Ternyata katanya iya betul. Coba kamu lukis apa adanya, ada yang hadir yaitu yang digambar itu katanya. Terus ini juga ada yang setelah setengah jadi 50%, setengah di-scan lagi ya, di-scan dilihat dari batin, itu ternyata sebelumnya nggak bawa tongkat, yang keduanya bawa tongkat. Aku bingung karena aku disuruh melukis apa adanya, jadi tongkat yang dibawa tak lukis. Ternyata ada sejarah gitu loh. Sejarahnya gini, memang seperti itu Tuan Syekh Sultan, nah, yang itu Syekh Kiai Sultan Raden Shah Alam di Tanjung Koko ini. Ini ceritanya ini beliau ini mempunyai tongkat, mungkin tongkat sakti atau gimana ya. Jadi karena mungkin khawatir nanti jadi perebutan cucung-cucungnya, jadi dikubur sekalian gitu loh. Dikubur, ternyata setelah kembali ke rumahnya, tongkat ada kembali di rumahnya lagi gitu. Untuk itu sebelumnya itu lukisan nggak ada tongkatnya, tapi sekarang karena muncul ada tongkatnya, disuruh melukis apa adanya gitu loh. Itu sebenarnya nyambung dengan sejarah sebenarnya. Jadi hasil semua lukisan ini berdasarkan ritual meditasi semua. Betul. Tapi semua itu karena kami percaya dengan azamin fadili robbi, itu semua karena kehendak Allah. Jadi mudah-mudahan karena niat kami baik, mudah-mudahan ini semua jadi petunjuk yang baik. Ya, pemirsa dan saudaraku dimanapun Anda berada, ya perlu diketahui Abah Bahrul Ulum ini termasuk adalah sesepuh di wilayah Oku Timur dan Sumatera Selatan tentunya. Beliau sekaligus adalah Dewan Khos daripada perguruan Pagar Nusa Pak ya, wilayah Sumatera Selatan. Jadi kita sudah mendengarkan beberapa cerita dari beliau tentang lukisan-lukisan sejarah, bisa dikatakan Buyang Komering Pak ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi Pak untuk yang lain Pak, disampaikan. Ya, yang menurut kami ya ini semua apa ya namanya, termasuk bisa dikatakan sebagian daripada sesepuh daripada para puyang di Komering, umumnya di Sumatera Selatan. Mari kita selalu berwasilah. Kalau orang NU biasanya itu mendatangi makomnya bukan berarti terus menyembah biang. Maksudnya gini Mas, seperti angka segitiga ya. Seperti Rasulullah kan mempunyai tempel daripada sekarang. Tempel kan angka segitiga tuh, yang bunyinya dalam ya Allah jadi kalau macam apa Rasulullah. Ya orang sebagian ulama menyatakan itu tempel Rasulullah yang membangun. Jadi itu angka segitiga ada kan gini falsafahnya. Kita berkunjung ke makam para puyang. Secara otomatis karena para wali termasuk orang suci, para wali lebih mustajaban. Jadi para wali karena di sini DPDP para wali minta doa sama Allah, beliau mendoakan sama Allah karena beliau adalah termasuk orang suci, otomatis doanya bisa dikabulkan. Allah terus segitiganya dari Allah ke atas itu ke kita, jadi akan segitiga putar gitu loh. Nah, jadi jangan sampai berprasangka kalau ke para puyang para wali itu kita nyembah atau enggak juga, cuma kita itu berwasilah minta berkahnya, berdoa di beliau karena
karena meyakini beliau itu adalah para wali termasuk orang suci yang insya Allah segala doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, dikit lagi Pak, ini kan untuk lukisan ini sejauh ini ada belum Pak pihak-pihak dari terkait atau dinas atau pihak apa yang ingin memiliki atau mungkin ingin memasang di mana gitu? Ada yang dulu katanya dari dinas perdagangan apa pariwisata ke sini dulu sini loh ada lukisan dibaca loh ini puyang sini ini komering ya. Terus gimana Mas? Enggak, kalau diperbolehkan ini dibuat pameran gimana kan gitu ya. Kalau masalah itu kami nggak tahu Mas, kami mendapat mandat dari Tuan Muda Rizal termasuk keluarganya, jadi otomatis kamu langsung bilang sama beliau kalau kami selaku pelukis nggak bisa karena kami menerima pesanan gitu. Jadi ya seperti itu. Bahkan teman-teman saya pelukis kesini semua karena termasuk di Oku Timur semua pelukis termasuk pelukis Eropa dan taman macam-macam. Dia menganggap yang disepuhkan kan kami kan. Kalau ada pameran dari dinas pariwisata biasanya yang dapat kan dulu itu kami. Jadi sekarang anak-anak pelukis di Oku Timur kadang ada apa-apa ke sini. Jadi karena satu-satunya insya Allah yang bisa ngelukis dan yang nggak yang kasat mata cuma kami. Jadi dia heran gitu. Gimana kalau kita pameran itu hubungannya dengan Puyang Oku Timur loh? Ya terserah kamu. Gampang nanti kalau ada dari dinas pariwisata kan tadi. Baik, saudaraku, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Abah Bahrul Ulum. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa membawa manfaat untuk kita. Positifnya tentunya kalau memang ada sedikit kesalahan atau kekeliruan ya mohon dimaklumi karena memang manusia itu tetap tidak dari salah dan lupa. Sekian saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijelaskan untuk lukisan ini Pak, mungkin yang perlu disampaikan kepada publik. Karena kami ini sekedar diberitahu ya sama keturunannya termasuk anak cucunya dan sekarang ini Said Hamim sebenarnya kami Tuan Junjungan Said Hamim ini didampingi apa ya siapa ini Said Hamim bersama dua puyang yaitu sebelah kanan Puyang Tuan di Pulau. Tuan di Pulau ini sejarahnya gini, sebelum 100 kayaknya kalau memang salah tolong koreksi ya. Dulu 100 tahun yang lalu ini ada yang namanya Tuan Junjungan yang dia bilang nanti 100 tahun yang akan datang ada orang yang meneruskan perjuangan kami bahkan seperti kami gitu loh. Ternyata beliau hadir Said Hamim ini mendampingi. Terus dua orang Tuan Junjungan Said Hamim bersama dua puyang yaitu sebelah kanan Puyang Tuan di Pulau Negeri Sakti ya, Negeri Sakti sana. Di sebelah kiri Puyang Tuan Syekhulillah yang ini ya. Syekhulillah yang ini Tuan Said di Pulau. Kok bisa ada semacam ada apa ya namanya pengawal kayak singa? Ceritanya itu singa itu memang mulai dari Tuan di Pulau yang bilang 100 tahun nanti ada orang seperti kami dan bisa meneruskan perjuangan kami, yaitu Said Hamim ini yang sekarang ini dijuluki ya Tuan di Pulau juga gitu loh. Jadi beliau didampingi bahkan dikawal salah satu singa gitu loh, singa. Sampai sekarang itu nampak kalau divisualisasi di media seni lukisan ini. Namanya singa ini nggak salah si tangkis kalau namanya si tangkis. Nah, terus yang ini kan Tuan Rizal ini ya. Tuan Rizal keturunannya kedua. Tuan Rizal ini kok bisa dia ada apa namanya akan ada megang ayam gitu loh. Jadi beliau itu sukanya memang pemelihara ayam yang bagus-bagus, bahkan bisa dikatakan apa senang sambung ayam, apa senang memelihara ayam, apa senang lihat orang sambung ayam nggak tahu, ceritanya seperti itu. Jadi
pas di kami lukis beliau hadir dengan membawa ayah gitu. Dan juga ada Tuan Sih Raja Nyawa, Tuan Sih Raja Nyawa mendampingi ya ini, namanya Tuan Sih Raja Nyawa. Katanya gitu. Tuan Sih Raja Nyawa itu siapa? Kami kurang begitu jelas gitu. Dan juga sebelah kiri ada seorang perempuan yang sangat cantik gitu. Ini belum selesai terjadi ya, mungkin 70%. Mungkin kalau sudah diselesaikan lebih cantik lagi. Jadi orang cantik ini katanya beliau bilang yang mendampingi setiap kemana-mana dari Tuan Rizal ini adalah putri Kumbang Dadar yang makomnya di Palembang, yang sekarang ini semua orang di Sumatera Selatan mengetahui bahwa beliau adalah salah satu keluarga besar daripada Tuan Junjungan gitu loh. Jadi sebenarnya nyambung sampai keturunan yang lain. Nah seperti ini itu kan kok bisa pakaiannya itu seakan-akan seperti ala kerajaan ya, seperti ini khas Sumatera Selatan atau gimana. Setelah kami seleksi, bahkan kami pertanyakan kepada keturunannya sejarah, yang dia yang sangat mengetahui tentang sejarah. Beliau adalah kalau zaman sekarang ini menjadi pesira atau gimana sih, sebagai pembesar negara lah cara bahasa gitu. Dari Betung nih Pak. Iya dari Betung, ini anunya dari Betung, ini dari termasuk negeri sakti, Sultan Negeri Pasai, ini Lematang, Tanah Abang nggak tahu di mana. Terus yang ini dari Betung, yang hadir di Betung lah cara bahasa ini dari Betung juga. Ini dari Betung juga. Ini dulu nggak ada tongkatnya Mas, karena untuk kami perbaiki kan wajahnya supaya pas, itu kan kami scan lagi. Ternyata akhirnya bawa tongkat gitu loh, bawa tongkat seperti ini gitu loh. Nah ini dari Betung. Terus yang ini juga dari Betung, Puyang Kiai Alam Besar, KS itu Qaddasallah katanya, Qaddasallah. Jadi termasuk sebagian daripada wali-wali Allah lah di Betung. Terus yang urutan ke-7 tadi mana ini juga di Betung. Ke-8 ini dari Betung. Kok bisa kayak muda? Memang hasilnya seperti ini atau dulu wafatnya masih muda atau memang penambahannya muda, nggak tahu ya, wallahu alam. Jadi yang ini ke-9 Puyang Abdul Ghani Radin Pasai, ini Betung juga. Nah, Betung juga. Terus ke-10 ini malah dari Lampung Mas. Puyang Abdullah Daid Al-Akwani Sakti KS Qaddasallah, tempatnya makomnya di Kedaton ya, di Kedaton Bandar Lampung. Terus yang ke-11 Syekh Kiai Sultan Radin Syekh Alam Qaddasallah, ini hadir di Tanjung Buku. Terus ini Syekh Kiai Tuan Kuasa Qaddasallah hadir di Tanjung Buku. Ini yang ke-13 ya. Yang ke-13 itu Syekh Jaya Sempurna Qaddasallah hadir di Tanjung Kukur, termasuk bapaknya yang ini yang masih sekarang ini alhamdulillah masih segar bugar, mungkin umurannya masih 40 ya kurang lebih. Ini keturunan yang ke-14, jadi bisa disebut sebagai khalifah yang ke-14, namanya Syekh Kiai Tuan Muda. Kalau masyarakat setempat bilang, masyarakat sini termasuk rakyat ini bilang Tuan Muda Junjungan. Nah, apa namanya? Tuan Rizal Muda hadir di Tanjung Kuku. Dan yang ini adalah salah satu keturunannya juga, tapi entah itu keponakannya ini atau kakak isanan ini, yang penting ada keturunan dari puyang-puyang. Ini punya gelar piturun diraja, namanya Mas Laksamana, begitu Mas. Beliau ini kadang-kadang, tapi mohon maaf Bapak, dia kadang-kadang memang beda-beda dari yang lain. Ini beberapa kali ada YouTuber yang datang. Itu kalau mereka tanpa seizin mereka juga, kami juga yang keseruan tidak bisa disampaikan.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Masih dari negeri para Puyang. Kali ini kita akan mengulas tentang Puyang Syekh Naga Berisang. Lokasinya ada di Desa Betung, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Dijelaskan oleh narasumber bahwa ini adalah makom atau petilasan dari Syekh Puyang Naga Berisang. Walaupun ini adalah makom, namun punya keunikan yang panjangnya mencapai 12 meter. Selain itu, banyak juga cerita-cerita fenomenal mengenai Syekh Naga Berisang ini. Siapa sebenarnya Syekh Naga Berisang ini dan apa yang tersimpan di balik makom Syekh Naga Berisang ini? Sebelum kita lanjut, Mang Dayat ingeti dulu. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Semoga kita galo-galo selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercapai segala hajat. Wong Palembang ada di pangku sare adi junjung. Senyummu nan indah adalah senyum kita. Moyang Syekh Naga Berisang. Sebetulnya kami ini masa transisi, Bapak. Iya, masa transisi. Yang tua-tua dekati lagi. Oh, itu maksudnya. Iya. Kemudian yang muda-muda ini belum ya, galak. belum galak. Nah, yang kami yang ini. Jadi antara cerita itu ada yang nyambung atau yang tidak ataupun sesuai dengan yang dahulu atau tidak. Nah, tentu dalam hal ini namanya cerita. Cerita ini kadang-kadang bermacam-macam pendapat, ya sehingga kepastiannya juga entah berantah. Ya Allah alam. Ya, kalau melihat dari nama Syekh Naga Berisang, tentu kita sepakat bahwa nenek moyang khusus Naga Berisang ini merupakan keturunan Arab pasti, ya, seperti itu. Ya. Iya, tetapi beliau ini merupakan salah satu keturunan yang datangnya dari Pulau Jawa, Cirebon. Ya, kalau melihat cerita, ini bukan makam, Pak. Oh, apa tapi ini? makom. Makom. Iya, perbedaannya ya tentu tulisannya tempat bertapa. Tapi memang hilangnya di tempat ini. Iya. Syekh Naga Berisang ini beda dari dari makam-makam yang lain. Bahwa pada zaman dahulu kala, selain daripada mempertahankan wilayah kekuasaan daripada raja-raja zaman dahulu, mereka juga menyebarkan agama. Nah, tentu rata-rata orang mencari kesaktian sesuai dengan zamannya dulu tuh. Karena berperang mempertahankan dengan suatu kekuatan adu kesaktian. Ya, seperti itu. Ya, tapi mendengarkan kata Naga Berisang ini aku yakin bukan suatu nama asli. Iya, katakanlah nama jajuluk ujung itu sesuai dengan gelarnya, sesuai biasanya dengan kesaktiannya. Naga Berisang, ya, menurut orang-orang tua-tua itu naga berinsang, Pak. Oh, naga berinsang. Iya, naga berinsang. Waktu itu dimintalah ataupun mungkin tergerak hati untuk mempertahankan wilayah di Sumatera Selatan. Waktu disebutkan itu zaman susunan, memang. Iya, dengan masuknya bangsa-bangsa penjajah di daerah kita. Iya. Nah, tentu saja kekuatan daripada bangsa-bangsa asing untuk merebut tuh dengan kekuatannya tentu beda dengan kekuatan kita. Nah, sehingga supaya tidak bisa masuk, mereka ini disuruh melakukan suatu kebiasaan ataupun yang dia tahu. Ya, dengan kesaktiannya dia menghisap Laut Palembang. Iya, sehingga bangsa-bangsa penjajah, katakanlah bangsa Portugis dan sebagainya itu, ya tidak bisa masuk. Iya, gara-gara ya Laut Palembang itu surut.
sehingga kapal-kapal asing atau kapal-kapal penjajahan itu tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Inilah Alam raya Laut Sumatera, beautiful world of Indonesia, menapak jejak di Nusantara, membawa kedamaian. Saya melihat kawan-kawan beliau yang ada di daerah pesisir Kombing ini itu sekitaran pada tahun 1400-an atau 1300-an seperti itu. Iya. Iya. Sama dengan tuan di pulau. Iya. Semasa. Iya, semasa. Nah, ini panjang berapa meter ini ngomong-ngomong? Kalau dulu boleh dikatakan seperti inilah. Di berapa meter lah ini? 12 meter, Pak. 12 meter. 12 meter lah dari. Kalau dulu katanya ini sama dengan masyarakat umum biasanya. Nah, tetapi dia berpesan bahwa tolong saya makamkan kalaupun saya meninggal ataupun ya wafat, katakanlah jangan menurut apa masyarakat biasa, masyarakat umum biasa. Ini pernah saya paparkan. Kalau demikian ini belum apa agama Islam, saya katakan dah. Tapi beliau ini tokohnya. Iya. Semua yang ada di atas ataupun di bawah beliau pun sudah makamnya seperti orang Islam, saya katakan. Iya. Ini sudah menghadap kiblat. Iya. Nah, ini tidak. Oh, tidak menghadap. Iya, tidak menghadap. Ya, tetapi atas permintaan beliau, kalaupun saya akan dimakamkan, tolong jangan searah dengan kiblat. Karena kalau dia di sini sungai, Pak. Dulunya sini nih, ini batas sungai. Ini batas jalan. Jadi sungainya batas inilah. Iya, inilah sungainya. Ya, pinggir sungai ini nih. Ya, pesan beliau tolong jangan memotong jalan dan memotong sungai. Ya, ditakutkan nanti ataupun dipastikan bahwa sungainya akan mati, sedangkan sungai merupakan tempat kehidupan masyarakat. Ini pun tempat poros jalan, karena dulu sungai transportasi kita seperti ini, ya. Iya. Kalau menurutkan penjelasan bukan ini, karena saya sampaikan tadi ini merupakan bentuk apa makom. Ini tempat dia bertapa, itu pohon aren yang dikubur itu. Tapi dia dipastikan ada di atas sana itu, tapi setelah dilihat begitu saat ditebang katakanlah musuh, ternyata tidak ada lagi, seperti itu. Sehingga mereka menganggap tidak ada lagi, ini mungkin sudah meninggal dan lain sebagainya. Ya udah kuburkan itulah. Oh, yang batang aren. Yang batang aren itulah. Jadi ada yang ngomong kan seperti itu. Indonesia menapak jejak di Nusantara, membawa kedamaian ke penjuru bumi. Bahwa beliau ini merupakan salah satu penyebar agama. Iya, penyebar agama, kemudian merupakan dengan kesaktiannya dapat menguasai atau mengamankan suatu wilayah. Tetapi ada keistimewaan, dikatakan bahwa beliau ini masuk akal juga. Saya tahu nih, ini moyang yang sering nolong. Iya, penolong, Pak. Iya. Ini bukan cerita-cerita apa ya orang lain, tetapi yang kami alami. Iya, dari salah satu contoh. Apa? Jadi pada tahun 1957 orang tua kami ini merantau ke Palembang, iya, ke daerah Musi. Letaknya di Lempatan kata bapak dulu, ya. Ya bukan ini, dia istilahnya tembak upahan nampas nyadap karet. Ya betul ya. Jadi pada saat itu dituduhlah oleh orang-orang di sana bahwa bapak ini dari ngambil durian yang kebetulan kulitnya ada di pinggir jalan, dipijak oleh anak gadis orang Musi itu. Sehingga dengan demikian ya orang laki akan merasa sakit hati. Nah, timbullah berniat untuk apa? Mengusir katakanlah bapak. Ini kejadian sesungguh, Pak. Ini enggak ya? Bahwa apa? Tapi ada yang ngomong yang mungkin masih berbaik hati dengan bapak, katanya
Bukan. Kalau orang itu datang, nanti malam datang rame-rame, jangan Bapak turun, jangan dilawan. Iya, karena mereka punya senjata dan sebagainya. Iya, nah, ya namanya di pondok, mungkin tidak papan ataupun dari bilah dan lain sebagainya, ya. Tinggal mudah melihat di mana orangnya, yang ada di dalam itu. Ya, ditantanglah orang-orang itu disuruh turun, ya dengan informasi yang demikian kata orang jangan dituruni, Bapak tidak turun. Nah, jadi umat kami atau orang tua ibu kami ini panik, sehingga tersebutlah beliau ini bahwa anak cucumu sekarang dalam keadaan katakanlah bahaya, minta pertolongan, ya sehingga ada suatu bunyi, ya bunyi. Kata umat ini kalau Yonian tolong dekat lagi. Sampai-sampai bunyi itu ada di bawah rumah pondok itu. Iya. Setelah besok itu ditanya dari kejadian bunyi itu datang, berangsur-angsur sudah manusia yang hilang. Besok ditanya ngapo? Ada yang apa ngusir atau yang ditunggu harimau. Sama itu. Nah, itu ceritanya, sehingga langsung pergi. Saya sendiri juga mak itu. Dia dalam bentuk harimau. Iya, waktu saya di Bengkulu mana? Iya. Saya juga mantau ke sana, sama persis Pak. Jadi ada orang di sana ada kebiasaan minum racun dan sebagainya ya. Diminum racun, saya dibangunkan oleh Ayu. Nah, istri kakak, katanya ada keluarga kita yang minum racun. Ya saya katakan mana saya tahu gimana caranya. Iya. Nah, pokoknya lihat dulu. Kalau dilihat, jadian. Aku sendiri menyaksikan dalam keadaan kejam, mulut galak dibuka. Tahu-tahu aku sudah lupa. Dan minta alat-alat dan sebagainya untuk menawarkan racun. Setelah saya ditanya besok siapa juga katanya. Mereka kan tidak tahu siapa yang poyang nolong ini. Katanya Naga Berisang. Oh ya, saya katakan itu nenek poyang kita dari Kombing. Nah yang lucu lagi ada waktu zamannya perang kita dengan Timur 75. Iya. Ada orang dari seberang datang tentara dengan pakaian dinas nyari rumahnya Naga Berisang. Rumah Naga Berisang. Mana rumah Naga Berisang? Ya orang tentu saja melongok. Iya, karena bukan rumah, makam seperti itu. Iya. Nah, katakan tidak ada rumahnya, yang ada makamnya ada. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, katanya waktu saya memimpin perang, waktu mendapatkan Timur, iya ada seseorang yang menyerupai komandan beliau. Iya, bawa terus maju terus. Jadi ya taruhlah yang keajaibannya itu dilihat yang tentara itu kok semua peluru itu tidak ada yang nyampe ke tubuhnya seperti itu. Nah setelah selesai mereka terpukul mundur. Ditanya apa siapa? Nah, tidak berpasan, saya sampaikan siapa saya. Kamu setelah berperang ini atau pulang setelah lakukan kegiatan ini, kamu berkunjung ke rumahku. Tempat aku di Desa Batung semua terlengkap. Iya, datanglah cepat itu. Nah kalau demikian berarti Naga Berisang yang nolong itu. Sehingga ya zaman sekarang katakanlah kalau orang mau masuk polisi, masuk tentara dan lain, pasti mereka kalau anak cucu kita pasti berziarah ke beliau ini. Iya, penolong. Dia sering menolong. Kalaupun ada kesulitan kita, insya Allah ditolong oleh beliau dengan secara tiba-tiba, walaupun kita tidak minta, ditolong. Makna membawa kedamaian ke penjuru dunia. Bijakmu mahkota, senyummu nan indah adalah senyum kita.
Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sriwijaya, petua bijakmu mahkota.